warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Irisa Fitri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dari Program Didikan Sejarah Peradaban Islam, NIM 221104040021. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kekuasaan kongsi dagang VOC di Indonesia. Verenigde Indisch Company atau yang biasa kita sebut dengan VOC adalah suatu perusahaan dagang milik Kerajaan Belanda yang berfokus di bidang perdagangan rempah-rempah. Mengingat harga rempah pada saat itu sangatlah mahal, VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 sebelum dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. VOC sempat memiliki kekuasaan di Hindia Timur atau Nusantara, Asia, dan juga Afrika. VOC semula dibentuk untuk menjaga keberhasilan para pedagang Belanda di Nusantara agar tidak tersaingi oleh pedagang Eropa lainnya seperti Prancis, Inggris, maupun Portugis. Dengan demikian, perdagangan dapat dimonopoli oleh Belanda. Kongsi dagang VOC lantas dianggap penting dan diberikan sejumlah keistimewaan dan juga kekuasaan oleh pemerintah Belanda sebab keuntungan yang dihasilkan VOC dalam menjalankan imperialisme dagang di Indonesia, pemerintah Belanda dapat mendanai perang kemerdekaan Belanda dari Spanyol. VOC diberikan hak oktroi yang memungkinkan perusahaan dagang ini mendirikan sebuah pemerintah sendiri seperti sebuah negara dalam negara. Cara-cara VOC menguasai perdagangan dengan politik adu domba di berbagai wilayah turut menyingkirkan kekuasaan politik kerajaan di Indonesia. Berikut adalah kekuasaan VOC di Indonesia yang diatur dalam hak oktroi. VOC mendapat hak monopoli perdagangan. Yang kedua, VOC punya hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri. Yang ketiga, VOC dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia. Yang keempat, VOC berhak mengadakan perjanjian. Yang kelima, VOC berhak memaklumkan perang dengan negara lain. Yang keenam, VOC berhak menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang ketujuh, VOC berhak mengadakan pemungutan pajak. Yang kedelapan, VOC berhak memiliki angkatan perang sendiri. Yang terakhir, VOC berhak mengadakan pemerintahan sendiri. Praktik monopoli perdagangan VOC yang disertai pemaksaan, kekerasan, perang, dan kebijakan yang tidak manusiawi memicu beragam perlawanan menentang VOC. Demi menjalankan semua kepentingannya dan demi menahan perlawanan kaum pribumi, VOC melakukan banyak strategi di berbagai bidang. Salah satunya yaitu di bidang politik. Untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai kebijakan VOC di bidang politik. Yaitu yang pertama, mengangkat gubernur jenderal. Pengangkatan gubernur jenderal merupakan dapat memudahkan tujuan VOC di Indonesia. Bisa dibilang, Gubernur Jenderal VOC merupakan perpanjangan tangan atau perwakilan Kerajaan Belanda yang ada di Indonesia. Jika kita analogikan, bisa dibilang Gubernur Jenderal mirip seperti Presiden di Indonesia. Tiap Gubernur Jenderal memiliki kebijakan khas tersendiri. Berikut adalah beberapa daftar Gubernur Jenderal VOC. Yang pertama yaitu Pieter Both yang menjabat mulai tahun 1609 hingga 1614. Kebijakannya disebut pelayaran Hongi yang fokus di bidang maritim dan ekonomi. Pelayaran Hongi adalah upaya VOC melakukan monopoli dagang dengan cara mewajibkan rakyat untuk menjual semua rempah-rempah pada VOC. Pelayaran Hongi juga melakukan kontrol jika terdapat jumlah rempah yang terlalu banyak, maka akan dimusnahkan agar harga jualnya tetap mahal. Hak ini disebut dengan hak ekstirpasi. Mereka melakukan patroli pelayaran di daerah Maluku karena pada waktu itu pusat VOC berada di sana. Mereka juga mendirikan banyak pelabuhan untuk memperkuat pelayarannya. Selanjutnya yaitu Jan Pieter Zoeken yang menjabat mulai tahun 1619 hingga 1623.
dan berlanjut pada 1627 hingga 1629. Kebijakannya bersifat politik, yaitu memindahkan pusat VOC dari Maluku ke Jayakarta. Untuk kebijakan bersifat ekonomi, yaitu merealisasikan monopoli perdagangan lada. Dan yang terakhir yaitu Herman Wilhelm Daendels yang menjabat pada tahun 1808 hingga 1811. Waktu itu di Eropa sedang berkecamuk perang Napoleon, sehingga Daendels perlu mempertahankan Jawa dari kemungkinan serangan musuh. Kebijakannya yang terkenal adalah memberlakukan sistem kerja paksa bernama Rodi yang bergerak di bidang infrastruktur dan pertahanan militer. Kerja paksa ini membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan yang memakan banyak sekali korban. Sekarang kita mengenalnya sebagai jalur Pantura. Untuk kebijakan VOC di bidang politik yang kedua yaitu mencampuri urusan para bangsawan. Dalam menanamkan pengaruhnya, VOC selalu mencampuri urusan para bangsawan. Sudah biasa jika VOC ikut-ikutan permasalahan bangsawan. Mereka aktif dalam menanamkan pengaruh dan janji dukungan, aktif dalam membuat perjanjian dengan para raja, keluar masuk istana, dan politik divided impera. Perjanjian dengan VOC sekilas memang terlihat menguntungkan di awal waktu atau secara jangka pendek, tapi sangat merugikan ketika jangka panjang. Lama-kelamaan para bangsawan sadar bahwa VOC telah memanfaatkan kepentingan sesaat para bangsawan sebelum membunuhnya dengan perjanjian yang sangat merugikan kerajaan. Bahkan dalam beberapa kasus, dominasi raja malah berkurang karena dominasi VOC terlalu kuat. Sehingga sejatinya VOC lah yang berkuasa atas lingkungan kerajaan tersebut. Yang ketiga yaitu mengadakan politik divided impera. Politik divided impera adalah politik VOC untuk mengendalikan tanah jajahan. Secara bahasa berarti pisah dan taklukan. Tapi kita mengenalnya dengan politik adu domba, suatu politik yang satu pihak yang bertikai akan didukung oleh VOC untuk melawan bangsawan yang lain, sehingga pada praktiknya pribumi melawan pribumi. Politik divided impera ini juga cukup efektif untuk memecah belah dan mencegah bersatunya kebangkitan pribumi yang berpotensi akan mengancam kedudukan VOC. Sehingga dalam praktiknya pribumi melawan pribumi ini demi kepentingan dan ambisi pribadi. Jika pribumi bisa bersatu, maka akan terjadi perang besar. Contohnya perang Jawa di era Pangeran Diponegoro yang sangat merugikan VOC dan juga kas keuangan Belanda. Contoh korban politik divided impera ini adalah seperti kisah Sultan Haji, kisah Perang Badri, dan juga kisah perjuangan Pangeran Antasari. Begitu bangsawan yang didukung VOC menang, VOC akan memberlakukan bangsawan tersebut seperti bonekanya. Yang keempat yaitu memberlakukan hak oktroy. Seperti yang telah saya sampaikan pada awal tadi, hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan oleh Belanda kepada VOC. Hak ini sangat menguntungkan VOC di berbagai bidang. Di bidang ekonomi dan finansial, VOC diizinkan melakukan monopoli rempah, membuat dan mengedarkan uang sendiri. Di bidang militer, VOC boleh mendirikan benteng dan memiliki tentara sendiri. Tentara-tentara inilah yang nantinya akan digunakan untuk menghadapi perlawanan pribumi. Di bidang politik, VOC boleh membuat perjanjian dengan para raja, mengikat dan menurunkan penguasa setempat. Di bidang tenaga kerja, VOC bisa merekrut dan memecat pegawai. Dan kebijakan VOC yang terakhir yaitu pemindahan markas besar ke Batavia. Kebijakan pemindahan markas besar ke Batavia ini terjadi ketika masa Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoonke. Markas awal VOC yang berada di Maluku, dia merasa Maluku terlalu kecil sebagai markas besar dan kurang bisa memenuhi semua kebutuhan di tanah jajahan. Kemudian dia tertarik pada Banten, tetapi setelah mempertimbangkan beberapa hal, Banten tidak lagi menarik karena bertentangan dengan Inggris, Cina, dan juga orang Banten sendiri. Kan tetap
menginginkan agar Jawa sebagai kantor pusat karena lebih mudah untuk mengurusi banyak hal. Akhirnya, Kon memilih Jayakarta sebagai markas besarnya. Di sana juga ada banyak loji dan pergudangan. Tentu saja bangsawan di sana menolak kehadiran Belanda, hingga akhirnya meletus pertempuran antara Belanda melawan pribumi di sana. Pribumi pun kalah dan VOC berhasil memenangkan pertempuran. Lalu diubahlah nama Jayakarta menjadi Batavia. Abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaannya. Para penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai oleh VOC. Perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas, membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Irian atau Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. Namun, kejayaan VOC tak bertahan lama. Pada awal abad ke-18, tepatnya tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan. 3 faktor utama penyebab kemunduran VOC adalah praktik korupsi yang merajalela, munculnya perang pesaing baru, dan juga perubahan sistem politik. Yang pertama yaitu praktik korupsi yang merajalela. Salah satu faktor penyebab kemunduran VOC yakni krisis keuangan. Ini terjadi karena banyaknya praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Selain itu, besarnya dana perang yang dibutuhkan untuk melawan perjuangan masyarakat Indonesia juga sangat banyak dan merupakan salah satu penyebab utama keruntuhan VOC. Yang kedua yaitu munculnya pesaing baru. VOC harus berhadapan dengan banyak pesaing baru seperti East Indian Company atau AIC dan kongsi dagang lainnya. Hal ini membuat VOC kesulitan untuk mempertahankan eksistensi kekuasaannya di wilayah Indonesia yang sangat luas. Dan yang terakhir yaitu perubahan sistem politik. Sistem monopoli yang digunakan VOC ternyata sudah tidak sesuai dengan keadaan Hindia Belanda kala itu. Ditandai dengan terbentuknya Republik Batavia pada 1795 yang mengusung konsep demokrasi liberal dan diperbolehkannya sistem perdagangan secara bebas. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kekuasaan VOC yang ada di Indonesia. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.